Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abesar di sini yang akan berbagi ilmu otodidak dan file-file gratis ya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berkelimpahan rezeki. Amin. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan belajar bareng di bagian 5, membuat pencarian data berdasarkan kategori di database di form Excel FBA. Penasaran? Ikuti video ini sampai habis ya. Buat kalian yang langsung menemukan video di bagian ini, saya sarankan untuk mengikuti pembahasan sebelumnya ya, agar tidak menjadi bingung. Silahkan klik link playlist di deskripsi video ini. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih yang telah mendukung channel ini yang apa adanya dengan subscribe dan menekan tombol loncengnya. Dan untuk pertanyaan, kritik, dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil mencari data barang, tetapi di sini kita hanya mencari berdasarkan nama produk saja. Kita tidak bisa memilih kategori yang lain. Misalkan kita lihat di sini kode. Langsung saja kita ke developer. Di sini seperti biasa kita langsung ke view kode, atau bisa juga dengan cara Alt F11 tekan bersamaan di keyboard. Silahkan teman-teman pilih di bagian form input data barang. Nah, di sini kita tekan satu tombol box untuk membuat kategori yang akan kita pilih. Jika teman-teman belum tampil toolbox-nya, silahkan teman-teman tekan ini, ada icon kunci dan palu. Silahkan teman-teman tekan di sini. Selanjutnya di sini nanti akan teman-teman tampil seperti ini. Berikutnya di sini silakan teman-teman tekan tombol box, letakkan di sini agar tampilannya bisa sama dengan text box-nya. Yang ini kita perlu mengaturnya sedikit, yaitu di bagian border style kita buat 1, kemudian kita letakkan combo box yang sudah kita buat tadi, kita geser. Kita buat seperti ini, kita geser sedikit, kita geser lagi tombol box-nya, kemudian di cari barang kita geser seperti ini. Nah, cari barang bisa kita copy seperti pembahasan sebelumnya dan kita pastekan seperti ini. Nah, untuk cari barang kita ganti nama menjadi kategori seperti ini. Untuk command button-nya kita turunkan juga. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Seperti pembahasan sebelumnya, biar terlihat posisi sejajar di tengah, kita seleksi terlebih dahulu dan klik kanan, kita pilih alik dan kita pilih mat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa atur kembali untuk memposisikan sesuai dengan keinginan kita. Di bagian combo box, di name-nya kita ganti CMD kategori seperti ini, atau sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ke script, jika teman-teman belum mendownloadnya, silahkan teman-teman download yang linknya ada di deskripsi. Di sini di paling atas ini kita seleksi seperti ini, kemudian kita copy dan kita kembali masuk ke script. Kita scroll ke paling bawah. Jika teman-teman tidak menemukan kode private sub user form aktif ini, maka teman-teman langsung saja copykan seperti ini. Tetapi kalau misalkan sudah ada, cukup kita mengambil dari script with CMD kategori ini ya. Nah, karena di sini saya sudah membuat sebelumnya, maka saya hanya mengambil di with kode kategori. Saya cut, kemudian saya masukkan di bawah kode user form aktif ini ya. Yang di sini saya hapus. Ini teman-teman, di sini untuk with CMD kategori itu mengambil dari nama CMD kategori yang sebelumnya sudah kita buat.
Nah, di sini teman-teman bisa membuatnya sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mencoba apakah CMD kategori yang ini kita buat ini sudah berhasil. Nah, ternyata di sini ada error, yaitu ada endwidth ya. Ternyata kita belum menutup endwidth-nya. Kita tutup dulu dengan endwidth seperti ini ya. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, ternyata bisa. Selanjutnya kita cek. Nah, di sini kita lihat ada kode dan nama barang yang sebelumnya scriptnya sudah kita masukkan. Berikutnya kita akan menambahkan kode di tombol cari ini. Kita klik kanan, kemudian view kode. Sebelumnya ketika kita klik tombol cari, itu akan diarahkan di script ini, karena di sini kita akan mencari dua kategori, yaitu kode dan nama produk. Maka di sini kita perlu menggantinya. Nah, silakan di sini teman-teman hapus saja, privat ini dihapus, kemudian subnya itu dibiarkan. Nah, di sini kita ganti namanya dengan nama produk. Nama kita strip bawah seperti ini, kemudian produk. Untuk kliknya kita seleksi saja seperti ini, kemudian kita hapus. Nah, di bagian ini tidak ada yang kita rubah. Berikutnya silakan teman-teman seleksi seperti ini menggunakan mouse, kemudian klik kanan, kita pilih copy. Berikutnya kita klik kanan lagi, kita pilih paste. Di bagian ini, di bagian sub nama produk, kita ganti namanya dengan kode, karena kita akan mencari kode ini di bagian B4 ya, B4 sampai seterusnya. Maka di sini akan kita ganti menjadi B4 seperti ini. Yang lain tidak ada yang kita rubah. Berikutnya silakan teman-teman kembali ke script. Silakan teman-teman seleksi dari dim arrow as long ini ke end if seperti ini. Kemudian klik kanan dan pilih copy, dan kita kembali ke script. Kemudian di bagian form silakan teman-teman pilih input data, klik 2 kali, dan kita kembali klik tombol cari, klik kanan dan view kode. Selanjutnya silakan klik kanan dan pastekan kode yang sudah kita copy tadi ya. Di sini sedikit penjelasan, ini untuk CMD kategori. Itu tidak kita pilih, maka akan tampil kategori belum dipilih. Nanti akan fokus kembali ke CMD kategori yang sebelumnya kita buat. Kemudian ketika kategori yang kita pilih itu terpilih, di sini misalkan kategori kode, maka akan kode ini yang sudah kita buat di atas tadi ya, ini. Jadi nantinya akan memanggil kode ini. Untuk WSQL 29 kode ini akan dimasukkan di sini. Karena kenapa? Karena untuk kriteria ini nantinya akan disesuaikan dengan kategori pencarian. Ketika nanti kategori kode itu akan dimasukkan di sini kode, secara otomatis kita tidak perlu merubahnya lagi. Dan ketika nama produk yang dipilih, nanti akan nama produk akan tampil di sini, nama penginputan yang akan kita cari. Seperti itu ya. Di sini kurang lebih sama. Ini adalah kita memanggil nama produk yang kita masukkan. Itu kurang lebih sama seperti yang di atas tadi. Baik, langsung saja kita coba. Silakan klik run, kemudian kita pilih misalkan di sini kode. Kita iseng-iseng lah apakah nanti akan ketemu atau tidak. Misalkan di sini kita cari gelas. Seperti ini kita cari, ya ternyata hasilnya tidak tampil ya. Tetapi kita coba di sini
SP-001, SP-001. Kita klik cari. Nah, ini akan tampil ya. Dan di sini bisa lihat teman-teman, di sini kategorinya sesuai dengan yang kita pilih tadi, yaitu kode. Nah, coba kita ke nama produk. Nah, karena di sini ada kode yang sudah kita masukkan tadi, kita iseng-iseng mencarinya ya. Sebelumnya kita tampilkan semua dulu, kita cari. Nah, ini tidak ada nama kategori berdasarkan yang kita cari ini ya, SP001. Nah, kita mencobanya, misalkan di sini kita cari gelas. Ya, di sini tampil ya. Artinya kita sudah berhasil kita sudah berhasil membuat pencarian berdasarkan kategori. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada kode nama barang, kemudian di sini ada satuan, misalkan dus atau yang lain, teman-teman bisa cari dengan kode yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini enaknya. Jadi kalau misalkan di sini cukup menggunakan inisial saja, misalkan G seperti ini. Nah, ini akan tampil seluruhnya. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari satu persatu dengan cara scroll ke atas maupun ke bawah seperti itu. Bagaimana? Keren bukan? Ya, mungkin cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat atau bisa menambah pengetahuan baru teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung channel yang apa adanya ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru yang insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.